Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, perkembangan demi perkembangan kasus Subang hingga saat ini di awal mula dengan adanya banyak saksi yang dicurigai yang tanpa kita sadari di situ banyak yang membela si A dan banyak yang membela si B dan yang si C. Tetapi di luar dugaan semuanya itu, bahwa ternyata di antara para tersangka itu pembunuhannya yaitu 5 orang tersebut, yaitu saudara Ramdhanu, saudara Yosef, tersangka Mimin, Arigi, dan Abi. Namun di luar itu juga ternyata masih banyak saksi-saksi yang masih sangat dicurigai oleh netizen. Ini juga berdasarkan apa yang saya baca dari perkembangan-perkembangan para komentar dari netizen semuanya, teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Yang pertama, sebuah contoh di awal nih ya, dulu itu kan banyak yang mencurigai dan bahkan di antara para saksi A menuduh si Danu, Y menuduh si Danu dan sebagainya, dan bahkan netizen juga mencurigai Danu dari sisi adalah apa ya, ada omongan ucapan yang memang tidak sesuai dengan antara A dengan B, perkataan si A dan perkataan si B. Nah, perkataan yang kemudian dianggap berubah-ubah ini yang kemudian mengindikasikan adanya sebuah kecurigaan yang datang dari netizen. Apakah Danu saat itu terlibat? Dan buktinya ternyata Danu terlibat dengan cara beliau menyerahkan diri dan membongkar semuanya, sehingga kemudian menyeret para saksi yang lain dan diangkat menjadi seorang tersangka. Teman-teman, termasuk juga yang lain, Pak Yosef. Kemudian di awal seakan bilang bahwa dia pagi hari kemudian dengan sebuah alibi ingin mengambil full golf, ya, stick golf, karena katanya punya jadwal ke lapangan golf tersebut. Nah, di saat datang beliau kemudian membuat sebuah alibi bahwa ini ada dugaan penculikan, bahkan ada sebuah pelaporannya juga penculikan, ya. Walaupun ada satu sisi di mana Pak RT di tempat itu disuruh melaporkan, tetapi ketika Pak RT melaporkan ternyata sudah ada yang melaporkan, yaitu dugaan penculikan pagi tersebut. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian ada yang melihat bahwa Pak Iya itu menelpon marah-marah di bawah pohon jambe, kemudian di SD Sawo dan sebagainya. Ada yang melihat itu. Walau demikian, kecurigaan itu tetap dicurigai oleh netizen, tetapi tak kunjung juga kemudian ditersangkakan, tak kunjung juga kemudian dianggap sebuah atau bagian daripada salah satu alibi oleh pihak kepolisian saat itu. Termasuk juga yang lain, Yoris juga sangat dicurigai katanya. Yang pertama misalkan beliau selalu menggunakan sarung tangan, ya kan. Yang kedua kemudian ketika Mbak Popi mewawancarai beliau dengan istrinya, di situ juga ada Pak Kades. Lalu ketika ditanya pada malam itu kucing, dijawab oleh Yoris itu ada. Seakan ini mengindikasikan bahwa Yoris pada malam tersebut ada di TKP. Walaupun kecurigaan itu terjadi juga sama, yaitu kepolisian belum bisa mengarahkan itu di dalam sebuah unsur pidananya. Akhirnya juga belum ditersangkakan, kan begitu. Juga termasuk yang lain, misalkan Ibu Mimin, Arigi dan Abi. Bahkan kalau saya melihat daripada perkembangan analisa daripada netizen semuanya, bahwa Ibu Mimin, Arigi dan Abi itu jarang diekspos dan jarang dicurigai dibandingkan yang lain, maksud saya ya, dibandingkan yang lain. Tetapi ternyata nyatanya yang seakan tidak banyak dicurigai akhirnya adalah ditersangkakan. Barangkali kepolisian sudah memenuhi luar biasa, ya, investigasi, penyelidikan, penyidikan sebagainya, akhirnya menjadi seorang tersangka. Nah, di luar itu juga bahwa ada Pak Mulyanan, adiknya Pak Yosef. Beliau juga dicurigai memang. Itu persentasinya memang lebih sedikit di antara para saksi terkemuka, salah satunya adalah Danu, Yosef, dan Yoris atau Yanti itu. Nah, Pak Mulyana ini yang dicurigai oleh netizen itu adalah kenapa
di awal sekali, belum juga seminggu, sudah diberikan pengacara. Akhirnya kemudian dimana kita tahu atau netizen tahunya atau kecurigaannya itu kan pada Yosef luar biasa. Loh, kok kenapa dia menyiapkan dengan gercepnya gitu loh. Buktinya apa ternyata sekarang tersangka, kira-kira begitu. Artinya adalah kecurigaan ini juga akhirnya berkembang pesat sampai hari ini bahwa jangan-jangan, artinya begitu, jangan-jangan memang sudah tahu betul. Ada dua memungkinkan memang, antara tahu betul dan tidak. Ini adalah sifatnya dugaan ya teman-teman. Kalau bersifat dugaan adalah berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah. Baik, kalau memang diduga kemudian Pamul itu adalah tahu dari awal, ya maka di situ ada upaya tadi, makanya ada upaya kemudian dugaannya menutupi, kira-kira begitu. Ada upaya kemudian dugaannya yang tadi disebutkan atau sering kali disebutkan di dalam media adalah bagian daripada yang merintangi, termasuk di dalamnya adalah OOJ. Kenapa mungkin bagian OOJ itu adalah ruang lingkup, di dalamnya adalah ada Pak Mulyana, barangkali itu. Nah, dan yang kedua, bisa jadi Pak Mul itu memang benar-benar tidak tahu karena itu percaya terhadap Pak Yosef, karena Pak Yosef mengatakan saya bukan pelakunya dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, ketidaktahuan Pamul dan kepercayaan Pamul terhadap kakaknya Pak Yosef itu sehingga ingin mencoba membantunya, diberikanlah seorang pengacara barangkali itu. Nah, terlepas daripada mana yang benar, reason atau alasan Pamul antara kemudian tahu dari awal dugaannya maupun memang tidak tahu apa-apa, yang ingin lihat membantu kakaknya yang diketahuinya adalah tidak terlibat atau bagian daripada pelaku kasus Subang, maka ini kita serahkan kepada teman-teman. Lebih percaya kemana kira-kira? Nah, andaikan nanti pihak kepolisian menganggap bahwa ini sudah tahu dari awal, artinya ada prosesi merintangi, maka kena pidana. Kalau memang polisi menemukan atau tidak menemukan prosesi perintangan tersebut dari sisi Pak Mulyana itu, maka polisi akan melepaskan Pak Mul itu, kan kira-kira begitu. Nah, juga teman-teman, bahwa kita berkeinginan bahwa siapapun pelakunya itu memang harus dihukum seberat-beratnya. Sudah betul sekali, dan kita netizen setuju 100% bahwa pasal yang dikenakan di dalam kasus Subang itu adalah 340, 338, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Maka hukuman finalnya, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Kenapa kita menyetujui itu? Netizen menyetujui bahwa pasalnya harus dikenakan 340 karena kita tahu kasus Subang itu memang penuh dengan alibi, penuh dengan rekayasa, perputaran omongan, perubahan omongan yang tidak berkesinambungan dan sebagainya, tidak matching dan sebagainya antara saksi 1, 2, 3, dan 4 itu. Maka alibi-alibi yang semacam ini kemudian sebenarnya secara tidak langsung mengedukasi kita untuk sesuatu yang jeleknya, sesuatu yang negatifnya, mengajarkan kita sesuatu yang negatif, kemudian berpikir kita akhirnya adalah negatif. Kira-kira begitu. Negatif ke siapa? Baik penegak hukum maupun para saksi. Kira-kira begitu. Loh, kita dibuat muter-muter oleh para saksi yang padahal pada saat itu saksi walaupun sekarang menjadi tersangka itu. Ini yang kemudian teman-teman, keinginan kita bersama dan ketersetujuan kita terhadap pasal 340 itu memang harus dihukum dengan seberat-beratnya, siapapun loh pelakunya tanpa terkecuali, di mana mereka yang terlibat baik itu di dalam kasus pembunuhannya, yang kedua di dalam kasus perintangan menutupi kasusnya OOJ-nya, maupun yang ketiga adalah kasus yayasan, karena ketiganya adalah saling berkesinambungan, maka harus dihukum dengan seberat-beratnya. Itulah, ini adalah sebuah harapan kita bersama sebagai netizen yang memang mengawal benar-benar dari awal sekali hingga ini sekarang sampai menuju 3 tahun loh teman-teman. Teman-teman tidak pernah lelah, luar biasa. Ini keinginan kita itu ya teman-teman, bahwa siapapun di antara mereka yang terlibat sedikit pun maka harus dihukum dengan yang setimpal, dihukum sesuai perannya, dimaksimalkan hukumannya, karena pembelajaran
yang kita tunggu adalah pembelajaran yang baik, penegakan hukum yang baik, undang-undang yang ditegakkan dengan cara baik. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.